Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Ardi, Muhammad Syarif, Catherine Randiwan, Iqbal Rifki, dan saya Natasha Gabriela yang akan membahas tentang ketergantungan bahan bakar minyak Indonesia terhadap Singapura. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan penduduk yang banyak. Luas dan tersebarnya wilayah Indonesia membuat antara satu wilayah dengan yang lain tidak dapat terjangkau dengan mudah. Ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk, kegiatan perekonomian menjadi lebih meningkat. Meningkatnya kegiatan di bidang perekonomian tersebut menyebabkan semakin tingginya kebutuhan akan penggunaan energi yang tidak lain, energi itu berasal dari sumber bahan bakar minyak. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, yang merupakan kawasan konsumen energi minyak dan gas, berusaha untuk memproduksi minyak olahan dari sumber yang ada. Salah satu negara yang merupakan pengolah minyak olahan adalah Singapura. Singapura memiliki kilang minyak tercanggih di dunia, sehingga hanya dengan membeli minyak mentah dari berbagai negara, kemudian minyak tersebut diproduksi dan diekspor kepada negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Keterkaitan dikarenakan ekonomi politik adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungan dengan hukum serta pemerintah. Maka ketergantungan kebutuhan bahan bakar minyak merupakan isu perdagangan yang ada di negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan. Yang pertama adalah kemampuan produksi bahan bakar minyak Indonesia. Kilang minyak yang dimiliki Pertamina atau perwakilan dalam pengelolaan minyak di Indonesia hanya mampu mengelola 3% jenis minyak mentah yang ada di dunia saat ini. Dan sisanya adalah diimpor dari Singapura. Selanjutnya kita bandingkan antara produksi minyak di Indonesia dan di Singapura per hari. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa kebutuhan minyak jauh sangat berbeda. Dilihat dari penduduk Indonesia yang kurang lebih 270 juta jiwa dan Singapura yang kurang lebih hanya 5 juta jiwa. Dalam sehari, produksi minyak di Indonesia hanya 1,1 juta barel dan di Singapura sendiri adalah 1,4 juta barel. Jadi dengan perbandingan ini kita bisa tahu bahwa kita sangat defisit dalam produksi minyak. Selanjutnya kita akan masuk ke biaya. Nah, biaya per tahun kurang lebih untuk impor bahan bakar minyak dari Singapura adalah 15,145 miliar USD atau kurang lebih 150 triliun rupiah per tahunnya. Ini adalah biaya yang sangat besar, mengingat juga ini dilakukan setiap tahun begitu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke besaran impor dalam bentuk ton. Jadi kurang lebih per tahun kita mengimpor minyak dari negara Singapura adalah 29,6 juta ton. Dan dengan angka sebesar ini kita bisa tahu bahwa Singapura adalah salah satu pengimpor bahan bakar minyak terbesar di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Syarif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Tingginya konsumsi minyak olahan di Indonesia sendiri dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan kilang minyak yang memproduksi minyak di Indonesia membuat Indonesia tergantung pada minyak olahan produksi Singapura tersebut. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, membuat kebutuhan di Indonesia akan minyak olahan menjadi meningkat. Meningkatnya konsumsi tersebut ternyata tidak diimbangi dengan produksi minyak olahan. Meskipun dari sumber daya alam Indonesia memiliki sumber minyak yang melimpah. Di satu sisi, Singapura yang terus memproduksi minyak olahan karena memiliki kilang minyak berteknologi tinggi, mengambil minyak mentah dari negara-negara lain untuk produksinya tersebut. Ketergantungan dari sisi teknologi dan pengelolaan inilah yang menjadikan Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi dalam hal BBM terhadap Singapura. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.